semuanya, selamat datang di Vlog Berita. Pembuatan film pendek Max Havelaar, Watang Sono, 19 Oktober 2024, kelas 11 3 SMA Negeri 1 Jatisrono menunjukkan dedikasi yang luar biasa mereka dalam pembuatan film pendek yang bertema Max Havelaar pada event Semanja Fest 2024. Cerita yang terinspirasi dari novel legendaris karya Multatuli. Namun, proses pengumpulan film yang penuh dengan rintangan, dari waktu yang sempit hingga kontroversi dalam proses penilaian film. Akankah 11 3 mampu untuk menunjukkan dedikasi mereka yang luar biasa? Awal mula produksi, mengejar waktu di tengah kesibukan. Film pendek ini dibuat sebagai salah satu karya unggulan 11 3 dalam kompetisi kreativitas yang digelar setiap tahun oleh SMA Negeri 1 Jatisrono. Namun, waktu menjadi tantangan utama. Persiapan yang terlambat membuat produksi dan pengeditan harus dikebut hanya dalam waktu 1 malam, sebelum batas akhir pengumpulan pada Minggu 20 Oktober 2024 pukul 12 siang. Kami benar-benar harus bekerja keras sepanjang malam. Semua anggota tim saling bahu-membahu, mulai dari sutradara, editor, hingga pemeran. Tidak ada waktu untuk beristirahat, karena kami ingin menghasilkan karya terbaik, ujar salah satu anggota pemeran. Meski lelah, semangat mereka tidak surut. Kurangnya properti tidak menjadi halangan untuk memproduksi film. Kekreatifan kelas 11 3 menemukan tempat strategis sebagai lokasi pembuatan film Max Havelaar. Dengan kerjasama yang solid, film tersebut akhirnya selesai tepat waktu. Namun, masalah lain muncul ketika karya tersebut hendak diunggah ke platform Instagram, yang menjadi syarat utama kompetisi. Kendala teknis, trailer dan strategi YouTube. Saat hendak mengunggah film ke Instagram, tim 11 3 menghadapi kendala teknis. File film pendek tidak dapat diunggah tepat waktu karena masalah format dan koneksi internet yang lambat. Menghadapi situasi ini, mereka memutuskan untuk mengunggah trailer terlebih dahulu di Instagram. Versi lengkap film akhirnya diunggah ke YouTube untuk memastikan karya mereka tetap dinilai oleh panitia. Kami tidak punya pilihan lain. Trailer ini menjadi strategi darurat agar kami tidak didiskualifikasi, jelas editor film. Penilaian berbasis like dan munculnya kejanggalan. Kompetisi Got Talent tahun ini memiliki sistem penilaian unik, yakni berdasarkan jumlah like yang diperoleh dari unggahan Instagram. Setelah trailer mereka berhasil diunggah, tim 11 3 mulai memproduksi film agar mendapatkan dukungan sebanyak mungkin. Selain itu, wali kelas 11 3 menghubungi salah satu pembina OSIS untuk menyampaikan kepada panitia supaya untuk memperpanjang waktu pengumpulan like karena kelas 11 3 belum lama mengupload di Instagram. Namun, tak lama setelah unggahan mereka diterima, muncul kejanggalan. Pada Minggu malam, jumlah like pada unggahan mereka tiba-tiba melonjak drastis. Secara tidak wajar, tim 11 3 mengaku terkejut karena peningkatan tersebut tidak berasal dari upaya mereka. Setelah diselidiki, ditemukan adanya indikasi pembelian like yang dalam aturan kompetisi dianggap sebagai bentuk kecurangan. Bukan ulah 11 3, tapi siapa pelakunya? Panitia memastikan bahwa kecurangan tersebut bukan dilakukan oleh 11 3. Namun, identitas pihak yang membeli like masih menjadi misteri hingga kini. Dugaan awal mengarah pada pihak eksternal yang mungkin ingin mencoreng nama baik 11 3 atau sengaja untuk membuat suasana kompetisi tidak kondusif. Kami benar-benar tidak tahu soal pembelian like. Kami benar-benar tidak tahu menahu soal pembelian like. Tim kami fokus pada karya, bukan cara-cara curang seperti itu, tegas salah satu anggota 11 3. Kami berharap bisa menemukan pelakunya, karena ini menyangkut nama baik kami juga, tambah perwakilan tim 11 3. Semangat tak padam di tengah kontroversi. Meski menghadapi berbagai tantangan, tim 11 3 tetap bangga dengan film pendek mereka. Proses pembuatan yang penuh perjuangan menjadi bukti nyata semangat dan kreativitas mereka. Kami percaya bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil.
Semoga karya kami diapresiasi secara jujur dan adil, ujar ketua tim dengan optimis. Akankah karya film pendek Max Havelaar dari 11.3 mampu membawa mereka menjadi juara? Dan siapa sebenarnya pelaku di balik pembelian like tersebut? Jawabannya masih ditunggu oleh seluruh siswa SMA Negeri 1 Jatisrono. Baiklah, di sini saya sebagai pewawancara dan di samping saya bersama dengan wali kelas 11.3 Ibu Nita Dananti Dewi SPD yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Baiklah, masuk pertanyaannya pertama, yaitu kenapa pada waktu itu Bu Nita memberikan saran kepada kelas 11.3 untuk menampilkan film Max Havelaar dalam rangka Semanja Fest di Good Talent? Ya, pada waktu itu, waktu kalian mau mempersiapkan untuk Good Talent Semanja Fest itu, Bu Nita memberikan saran untuk menampilkan drama. Pertama karena kalau untuk nyanyi mungkin kalian kurang, ya. Kalau untuk dance, Bu Nita kurang tahu. Tapi kalau untuk drama, Bu Nita dari pengalaman yang sudah-sudah waktu pembelajaran sejarah, 11.3 punya banyak talent yang lumayan, ya, yang bagus loh. Banyak talent dari kelas 11.3 yang bisa untuk main drama. Kalau Bu Nita boleh sebutkan nama, ya, ada Arda, Darel, Hafiz, kemudian siapa lagi? Banyak. Termasuk saya suka sekali suaranya Beatrice, kayak gitu. Suaranya bagus sekali. Nah, dan ini merupakan aset yang perlu dikembangkan oleh 11.3 kalau masalah acting drama kayak seperti itu. Makanya Bu Nita menyarankan kalian untuk pentas drama. Nah, sedangkan kenapa kok Bu Nita pilih judul Max Havelaar? Ya, Max Havelaar ini adalah satu kisah yang terkenal di Belanda, tapi nggak terkenal di negeri sendiri. Lucu kan? Ya. Dan ini merupakan satu kisah yang sebenarnya turut mengantar kepada kita untuk melawan penjajahan lah anak-anaknya. Ya, Amanda. Ya. Dan kenapa kok nggak kita tampilkan? Ya, gitu. Itu yang menjadi landasan kenapa kok Bu Nita kasih saran itu kepada kalian. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, kesulitan apa yang Ibu hadapi saat membuat skenario film Max Havelaar tersebut? Kesulitannya adalah pada waktu, ya. Pada waktu itu kan persiapannya kan sangat-sangat benar-benar mendesak sekali nih. Waktunya itu mepet sekali dan dari buku sekian tebal atau film sekian jam, film kan selain dalam bentuk novel kan ada filmnya juga. Nah, pasti ini nanti kalian cuman durasinya kan cuman singkat, ya. Bagaimana ini nanti bisa menampilkan kisah itu, ya, dengan singkat tapi pesannya tersampaikan, jiwanya tergambarkan, itu yang agak sulit. Langsung saja yang ketiga, adegan apa yang menurut Ibu paling berkesan saat kita menampilkan film Max Havelaar itu? Ada beberapa, ya, Amanda, yang menurut Bu Nita berkesan. Ya. Yang pertama itu waktu adegan Residen Banten, yaitu Faisal, yang cekcok adu mulut dengan asisten Residen Max Havelaar yang waktu itu diperankan Darel. Itu saya suka sekali pas adegan saat Faisal melempar setumpuk kertas ke arah Darel yang waktu itu jadi Max Havelaar. Itu dramatis sekali, estetik sekali, ya. Dan saya suka sekali Firan yang waktu itu jadi kameramen itu bisa menangkap momen itu dengan sangat bagus, ya. Pas gitu nih, kayak sesuai sekali itu, kayak mewakili kemarahannya Faisal, tapi juga kekeras kepalaannya Darel itu tersampaikan di adegan itu. Kemudian ada lagi yang saya suka, tapi sayangnya enggak, karena kalian pada waktu itu pengeditannya sangat-sangat mepet, sampai itu
footage yang itu nggak kalian masukkan di filmnya. Sebenarnya itu bagus sekali pas di akhir waktu Daryl atau Max Havelaar frustasi dan sampai Uti yang waktu itu jadi istrinya menghampiri. Itu termasuk salah satu scene favoritnya Bunita karena di situ Daryl kelihatan sangat menjiwai, sangat sungguh-sungguh. Saya bisa melihat dia sebagai sosok asisten residen yang benar-benar merasa gagal, merasa bersalah, merasa bertanggung jawab atas penderitaan dari rakyat pribumi pada waktu itu, dan saya puji akting Daryl. Ya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu seperti yang kita ketahui film Max Havelaar gagal sampai penjurian karena kita mengundurkan diri akibat adanya lag yang tidak wajar. Bagaimana perasaan Ibu atas kegagalan kelas 11-3 dalam pembuatan film Max Havelaar tersebut? Pertama dengar berita itu rasanya campur aduk ya, Amanda. Karena saya tahu pasti kalian itu kerja keras untuk memproduksi film itu, ya. Itu sampai saya tahu bener lah effort kalian itu seperti apa. Waktu itu sore hari saya udah merasa lega, kalian sudah selesai produksi, sudah selesai editing kejar-kejaran, kemudian upload pakai ada acara kesalahan teknis, gagal upload seharian nggak bisa. Itu sebenarnya sore hari itu tanggal berapa itu? Nita udah lega, kalian udah berhasil melewati semua itu, sudah berhasil upload ya di Instagram, sudah tinggal menunggu penjurian, tapi kok ada berita yang mengejutkan, Bu, ini ada hal yang tidak wajar. Tiba-tiba film kita yang ada di Instagram ada like tambahan 2.000 like, nggak wajar. Nah itu saya udah pertama blank gitu. Waduh, like yang nggak wajar itu kan pastinya itu dibeli ya. Nah masalahnya kita nggak tahu yang beli itu siapa. Dan pada waktu itu udah Bunita investigasi, nggak ada satupun dari kalian yang merasa membeli like itu sampai 2.000. Dan tiba-tiba sampai suara kita melambung tinggi, aneh sekali kan. Nah itu dan sampai sekarang nggak ketahuan tahu itu yang membeli siapa. Sampai sekarang nggak ketahuan, dan juga tujuannya seperti apa kita nggak tahu. Yang pasti saya bangga pada kalian pada waktu itu karena kalian dengan sukarela langsung mengundurkan diri. Ya, karena kalian merasa like-nya tidak wajar, meskipun kalian sudah berusaha keras dengan usaha keras menciptakan memproduksi film itu, tapi ketika ada like yang tidak wajar, kalian merasa ini tidak sesuai, ya, tidak pantas, maka kemudian kalian mengundurkan diri. Itu saya bangga pada kalian. Ya, memang sistem semacam ini guys, lomba dengan yang menang adalah yang like terbanyak itu memang rawan seperti itu, ya, rawan pembelian like dan yang lain sebagainya. Dan tapi menurut Bunita kalian nggak gagal pada waktu itu. Yang pertama, memang kalian gagal masuk penjurian di Semanja Fest Got Talent, tapi kalian nggak gagal menciptakan sebuah karya yang itu menjadi pengalaman berharga untuk kalian. Kemudian itu menjadi satu cindera mata kalian yang pasti akan kalian kenang di masa depan, yang nggak akan hilang. Itu kayak semacam kalian punya mesin waktu di mana itu kan direkam, karya itu kan direkam, masih ada, kalian simpan. Ketika kalian dewasa nanti, kalian bisa lihat lagi karya kalian, dan itu bukan sebuah kegagalan. Memang di sini kalian merasa dicurangi, itu pasti rasa itu ada ya. Kalian sudah susah-susah bikin film, tapi kalian gagal ke penjurian karena ada like misterius itu tadi yang membuat kalian nggak sampai hati untuk maju lah. Like-nya kan itu dipertanyakan sekali, Bu, kayak nggak normal. Ya. Maka daripada kalian merasa daripada kalian dituduh curang, lebih baik kalian mengundurkan ini ya itu. Daripada dituduh curang, mendingan kalian mundur. Itu
menurut berita itu kesatria sekali. Kalian nggak bisa maju dengan like yang nggak halal itu guys. Dan itu merupakan menurut berita bukan suatu kegagalan. Saya bangga sama kalian. Kemudian karya kalian bukan karya gagal, itu adalah hasil kerja keras kalian dan tetap saya bangga sama 11-3. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang telah Ibu berikan dan berakhir sudah wawancara kita pada hari ini. Terima kasih. Baik penonton sekalian, selesai sudah wawancara dan berita yang sudah kami sampaikan. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi penonton sekalian. Saya Firanima Ramadhani sebagai pembawa acara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.